wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Kita bertemu dengan PPKN. Semoga kalian selalu sehat. Di pertemuan ini kita akan membahas di bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran kita meliputi yang pertama adalah menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Kemudian mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Menganalisa kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Kemudian mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Kita masuk di bab pertama, yaitu perumusan UUD 1945. Sebuah negara harus memiliki konstitusi. Kalau tidak, maka negara itu dianggap belumlah lengkap. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada sidang kedua 10-16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil. Antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Panitia Hukum Dasar membentuk sebuah panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. 1. Membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk negara adalah kesatuan atau unitarian. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Pengesahan UUD 1945. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Lalu, 9 Agustus 1945, dibentuklah PPKI. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPKI memiliki 2 tugas. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Pengesahan UUD Republik Indonesia 1945. UUD 1945 disahkan melalui 2 tahap. 1. Pengesahan pembukaan UUD 1945. 2. Pengesahan batang tubuh UUD 1945. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara lengkap, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945,
terdapat pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia pada alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga menjelaskan kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran tokoh perumusan UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945. Para pendiri bangsa Indonesia merumuskan UUD 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Kerjasama adalah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan UUD 1945. Demikianlah bab 3. Nanti yang lebih lengkapnya bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing. Mohon maaf hanya singkat seperti ini yang kami berikan. Semoga anak-anak tetap rajin dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.